Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat selalu ya. Untuk pelajaran akidah akhlak tahun 2020-2021 akan diampu oleh Pak Hidayat ya. Silakan anak-anak buka halaman 22. Kita akan membahas tentang kalimat thayyibah. Sebelumnya kita mulai dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 1 ya. Namun sekarang pelajaran kalimat thayyibah kali ini mengenai tentang hamdalah. Alhamdulillah ya. Nah, kalimat thayyibah alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah, atau kalimat lengkapnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kalimat hamdalah ada di salah satu surat ya. Ayat kedua yaitu surat Al-Fatihah ya, atau biasa kita kenal dengan Ummul Kitab. Surat Al-Fatihah selalu kita baca setiap hari ketika sholat ya. Nah, surat Al-Fatihah ada di ayat keduanya diawali dengan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat hamdalah yang pertama yaitu ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah, contohnya nikmat iman. Kita beriman kepada Allah itu termasuk nikmat Islam. Kita beragama Islam itu juga termasuk nikmat. Terus nikmat kesehatan, kita diberi kesehatan, bisa berjalan, bisa berbicara, bisa mendengar, bangun tidur kita bernafas ya. Itu juga termasuk kenikmatan yang harus kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Nikmat rezeki, diberi uang saku anak-anak ketika masuk sekolah ya. Dapat uang jajan itu termasuk nikmat yang harus kita syukuri. Yang kedua, mendapat hadiah dari orang tua ketika anak-anak ulang tahun atau ketika berprestasi, orang tua kita memberikan kita hadiah, itu juga termasuk nikmat ya. Ketika ulang tahun, teman-teman anak-anak memberikan hadiah ya sebagai kado, itu juga termasuk nikmat yang harus kita syukuri. Ketiga, ketika kita mendapat nilai yang bagus, ujian ya, UTS nilainya bagus, UAS nilainya bagus, nilai ujian harian pun bagus, nilainya 100, itu termasuk nikmat ya. 4, ketika naik kelas ya. Tentunya anak-anak enggak mau kan tinggal kelas, pastinya pengennya naik kelas semua. Itu juga termasuk nikmat yang harus disyukuri. Yang kelima, telah selesai melakukan kerjaan ya. Disuruh diminta tolong orang tua membersihkan halaman, menyapu, mengepel. Kita sudah selesai melakukannya, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika sudah selesai makan, baca doanya apa? Ya, alhamdulillah juga, ya. Alhamdulillahilladzi at'amana, ya kan awalnya alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Terus ketika bangun tidur atau ketika selesai melakukan pekerjaan apapun, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Nah, ketika terhindar dari bahaya ya. Ketika jalan-jalan ada bahaya yang hampir mengenai kita, namun kita lolos, kita terhindar dari bahaya tersebut. Nah, maka kita ucapkan alhamdulillah karena diberi kenikmatan Allah terhindar dari bahaya tersebut. Nomor 7, mendengar kabar gembira ya. Kita dapat kabar gembira bahwa kita naik kelas. Kita dapat kabar gembira ketika kita
mendapatkan nilai yang bagus, kita ucapkan hamdalah. Kita mendapatkan kabar gembira ketika teman kita ikut lomba dan menang, itu juga termasuk nikmat yang harus kita syukuri, ya. Yang kedelapan, pada awal doa. Jadi setiap doa alangkah lebih bagusnya kita awali dengan hamdalah, ya. Ketika kita berdoa, kita awali dengan membaca hamdalah. 9, wirid atau zikir, ya. Seperti biasanya kita habis sholat kita berzikir, kita wirid, kita berzikir, biasanya membaca hamdalah berapa kali? Ya, kalau di sekolah kita membaca 11 kali. Itu termasuk zikir, ya. Nah, nomor 10, setelah bersin. Ketika setelah bersin, haji, kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ya. Karena bersin juga termasuk nikmat. Ketika kita bersin, kuman yang ada dalam tubuh kita keluar, ya. Jadi termasuk kesehatan juga, membuat kita sehat ketika bersin, ya. Ketika kita bersin, kuman yang ada dalam tubuh kita keluar. Maka dari itu kita harus patut syukuri diberi kesehatan oleh Allah. Keutamaan kalimat hamdalah. Yang pertama, mendapatkan pahala tentunya. Ya, karena kita berzikir, kita mengingat Allah, itu juga termasuk ibadah. Allah akan kasih pahala, ya. Kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika hati kita berzikir, kita mengingat Allah, hati kita dekat dengan Allah, ya. Allah lebih sayang kepada kita karena kita selalu ingat kepada Allah. Yang ketiga, menambah keimanan. Ketika kita berzikir, iman kita bertambah. Kenapa bertambah, Pak? Karena ketika kita berzikir, kita ingat Allah. 4, rasa syukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Allah memberikan banyak kenikmatan buat kita yang tidak terhingga, tidak bisa kita hitung, ya, tidak terhingga. Jadi kita patut syukuri semuanya dengan membaca hamdalah, ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan bertemu dengan pelajaran akidah akhlak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.